Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi konsep pendidikan dasar dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nikada Ari Setiawati dengan nomor absen 3. Yang kedua ada Imade Ardika dengan nomor absen 23. Yang ketiga ada Iwaya Nopendra Saputra dengan nomor absen 26. Dan yang keempat saya sendiri, Nikada Apriliani dengan nomor absen 44. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama, konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran John Dewey. Yang ketiga, permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, penerapan konsep pendidikan dasar dari Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Konsep pendidikan menurut perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek, jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakat. Agar sistem pendidikan tidak keberatan, Ki Hajar Dewantara mengemukakan beberapa teori mengenai sistem pendidikan. Salah satu yaitu konsep belajar Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi yandayani. Konsep belajar Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulado. Ing ngarso sung tulado mempunyai arti jika di depan, memberi contoh. Prinsip atau metode ini cocok bagi anak yang masih membutuhkan bimbingan, anak yang belum bisa mandiri dan mengambil keputusan sendiri, atau anak yang cenderung masih banyak bergantung pada orang lain, sehingga dibutuhkan pendidik yang berada di depan atau ingarse untuk memberi contoh atau sung tulado. Tetapi, pendidik tidak boleh terus-menerus memberi contoh, karena itu akan membuat anak menjadi tidak kreatif atau daya kreativitas rendah. Anak juga akan sulit berkembang dan pada akhirnya sulit untuk berdiri sendiri. Akan lebih baik jika contoh diberikan tidak terlalu sering atau kadang-kadang. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Ing madya berarti berada di samping atau di tengah-tengah atau bersama mereka. Mangun karsa berarti membangun atau merangsang karsa atau kemauan dan kemampuan mereka agar dapat bekerja sendiri. Prinsip ini atau metode ini cocok bagi anak-anak yang mulai mencoba berdiri sendiri dan tidak mau lagi dibantu oleh orang lain. Tetapi ketika mereka menghadapi suatu kesulitan, mereka masih memerlukan atau bahkan meminta bantuan orang lain. Sebagai pendidik, yang harus dilakukan adalah memberitahu atau memberi contoh cara mengerjakannya, bukan mengambil alih pekerjaannya. Dalam hal ini, pendidik hanya sebagai fasilitator, yaitu menungguinya dan mengamatinya, menanyakan kesulitan-kesulitannya, dan bahkan hanya memberi motivasi saja. Yang ketiga, tuturi andayani. Tuturi berarti mendidik, mengikuti anak didik dari belakang, dan handayani berarti pendidik, memberi daya atau kekuatan. Prinsip atau metode ini cocok diterapkan pada anak yang sudah mampu berdiri sendiri, serta mampu mengambil keputusan sendiri. Di sini bukan berarti sebagai pendidik melepas begitu saja anak didiknya karena sudah mampu berdiri sendiri, tetapi pendidik tetap harus mengawasi dan awas dan menegur apabila anak didik berbuat kesalahan. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa metode pendidikan dan pembelajaran yang sesuai yaitu berdasarkan pada asah, asih, dan asuh yang selanjutnya disebut dengan sistem AMO. Yang pertama, asah. Pada dasarnya, asah memiliki arti mengasah, yaitu pikiran, otak untuk mengembangkan aspek intelektual, aspek sosial, maupun aspek emosional.
Penerapan dari metode asa dapat dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik. Sebagai seorang pendidik, harus mampu berinteraksi atau berkomunikasi secara baik dengan anggota komunitas sekolah, atau anak dan guru maupun pihak lain, atau orang tua dan pihak-pihak terkait. Serta pendidik sudah seharusnya mengajar dan mendidik untuk mencerdaskan anak. Adapun peserta didik dapat menerapkan metode asah, misalnya anak yang pandai membantu anak yang kurang pandai. Yang kedua, asih. Asih dapat diartikan sebagai kasih sayang. Metode asih merupakan metode pendidik yang mengembangkan sikap hidup bersama dengan sesama manusia. Karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Penerapan dari metode asih dapat dilakukan oleh pendidik. Sebagai seorang pendidik, dalam mengajar harus menggunakan cinta atau kasih sayang, agar timbul kenyamanan dari pihak anak. Antara anak terdapat rasa mengasihi, begitu pula antara anak dan guru. Hal ini juga merupakan penerapan teori asih. Dengan metode ini, peserta didik akan menerima pembelajaran yang mampu mengubah sikap menjadi mau menerima perbedaan antar individu, mau menghargai keunikan masing-masing, serta mau menghormati latar belakang individu yang berbeda-beda. Yang ketiga, asuh. Asuh dapat diartikan merawat. Sebagai seorang pendidik, penerapan dari metode asuh dapat dilakukan dengan menjaga atau merawat anak seperti anak sendiri, serta pendidik menjadi pembimbing anak dalam mencapai kedewasaannya. Metode ini juga dapat diterapkan pada anak, yaitu dengan adanya rasa saling menjaga antar anak satu sama lain. Konsep pendidikan dasar menurut perspektif pemikiran John Dewey. John Dewey merupakan seorang filsuf asal Amerika Serikat yang memiliki beberapa pandangan dan teori mengenai pendidikan. Teori John Dewey mengemukakan bahwa anak hendaknya belajar menggunakan cara learning by doing atau belajar sambil melakukan. Namun, tidak hanya melakukan, tetapi juga melakukan penanaman gagasan saat melakukan. Penanaman gagasan itulah yang terpenting. Teori ini cocok diterapkan pada anak usia sekolah dasar, di mana anak suka meniru dan bergerak, sehingga pengetahuan anak terbangun dari hasil praktik dan pengalaman. Menurut Dewey, pengalaman adalah basis pendidikan, atau dalam terminologi Dewey sendiri, pengalaman sebagai sarana dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, bagi John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengelolaan pengalaman secara terus-menerus. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membuat subjek didik memaknai atau menafsirkan rangkaian pengalamannya yang sedemikian rupa sehingga ia terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Terdapat berbagai permasalahan di dalam sistem pendidikan di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Karakter, moral, budi pekerti. Tidak asing lagi mendengar berita mengenai pelajar yang melakukan tawuran, bullying, bahkan masalah terkait dengan narkotika. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral dan karakter. Hal ini membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan intelektual dan pendidikan budi pekerti harus seimbang belum terlaksana dengan baik. Bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah mempunyai sistem pendidikan serta pengajaran, walaupun karena sangat terdesak oleh semangat kolonialisme Belanda, kini hanya nampak sebagai bayang-bayang yang suram atau terus hidup sebagai tradisi adat yang dapat memberi faedah yang cukup bagi masyarakat maupun kebudayaan kebangsaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan budi pekerti seperti adanya buku zaman dahulu, babat, roman yang mengandung maksud pendidikan, tetapi karena lama terjajah sistem tersebut tergeser oleh sistem pendidikan dari barat, sehingga terbentuklah pemuda-pemuda Indonesia yang kurang bermoral. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai sistem sekolah kebaratan mengutamakan pendidikan intelektual sehingga budi manusia terdesak ke belakang. Kedua,
partisipasi siswa di dalam kelas. Sejauh menyangkut krisis mentalitas dan moral peserta didik, terdapat beberapa masalah pokok yang turut menjadi akar krisis mentalitas dan moral di lingkungan pendidik nasional. Arah pendidikan telah kehilangan objektivitasnya, sekolah dan lingkungannya tidak lagi merupakan tempat peserta didik terlatih diri untuk membuat sesuatu berdasarkan nilai-nilai moral, dan pendidikan di sekolah sangat membelenggu peserta didik dan bahkan juga para guru. Beban kurikulum yang demikian berat, lebih parah lagi, hampir seluruh diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif belaka. Walaupun ada materi yang dapat menumbuhkan rasa afeksi seperti mata pelajaran agama, misalnya umumnya disampaikan dalam bentuk verbalisme, pada saat yang sama para peserta didik dihadapkan dengan nilai-nilai yang sering bertentangan, kontradiktori, set of value. Pada satu pihak mereka diajarkan para guru pendidikan agama untuk bertingkah baik, tetapi pada saat yang sama banyak orang di lingkungan sekolah melakukan hal sebaliknya. Peserta didik kesulitan dalam mencari figur panutan untuk dijadikan sebagai teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, sikap pelajar saat ini masih pasif. Untuk mengatasi masalah ini, maka teori John Dewey dan Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan. Menurut John Dewey, seorang akan mudah untuk mendapatkan pengetahuan jika ia melakukannya. Apabila siswa selalu pasif di dalam ia belajar, ia tentu akan lebih kesulitan untuk menyerap informasi-informasi barunya. Selain itu, untuk mengatasi masalah ini, teori-teori Ki Hajar Dewantara, baik asas Turianayani maupun sistem Among, dapat diterapkan. Dari teori Ki Hajar Dewantara tersebut dijelaskan bahwa anak diberi kebebasan untuk mencari pengetahuan, tetapi tetap dengan bimbingan pendidikan meskipun tidak terlalu intensif, sehingga anak-anak didik akan menemukan pengetahuan sendiri seperti teori-teori yang dijelaskan. 3. Kualitas guru. Sebagian besar pengajar Indonesia masih menggunakan sistem yang konvensional yang didominasi pembelajaran satu arah. Padahal sistem pembelajaran secara konvensional dinilai membosankan oleh kebanyakan pelajar. Hal ini membuktikan bahwa guru hanya menjalankan perannya sebagai satu-satunya sumber ilmu pendidik, belum sepenuhnya menjadi fasilitator, motivator, dan mendorong bagi peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan menerapkan teori John Dewey dan Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya pendidikan itu berpusat pada siswa, bukan guru. Siswa yang mencari sendiri pengetahuannya, namun tetap dengan bimbingan guru. Penerapan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Penerapan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Terdapat beberapa cara untuk menerapkan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan teori Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Yang pertama ada penggunaan sistem cara berpikir reflektif. Di dalam pelajaran John Dewey, pada di awal abad 20 berhasil merumuskan proses berpikir secara praktis. Bab 3, konsep pendidikan dasar dalam perspektif pemikir Ki Hajar Dewantara dan John Dewey. Tahapan berpikir reflektif meliputi kebutuhan memecahkan masalah, pembatasan masalah, pembuatan hipotesis, mengumpulkan data sebagai bukti, dan menyimpulkan. Penggunaan sistem cara berpikir reflektif dapat membantu peserta didik dalam menyusun pengetahuannya dari pengalaman yang ia dapat. Ia akan terlatih di dalam mencari masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang ia temukan. Yang kedua ada pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan mesti cocok dengan siswa baik lahir maupun batinnya. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan membuat siswa lebih aktif. Ia akan lebih mudah di dalam mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, ia juga akan terlatih untuk menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Proses pembelajaran seperti ini dapat dipahami dengan mudah oleh siswa karena siswa akan merasa nyaman. Di samping senang, siswa juga akan mendapatkan materi pelajaran dengan mudah karena proses penyaluran informasi mudah diterima bagi siswa. Karena pada dasarnya usia sekolah dasar adalah usia di mana anak masih senang bermain. Yang ketiga ada pendidik mendekatkan diri kepada peserta didik. Menurut 3 asas Ki Hajar Dewantara, pendidik tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga sebagai fasilitator, pendorong, dan motivator.
Untuk melakukan hal ini, guru perlu mendekatkan diri kepada peserta didik. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Pendidik juga harus mampu memasuki dan memahami dunia peserta didik sehingga ia mudah untuk memberikan fasilitas, dorongan, dan motivasi sesuai dengan keadaan peserta didik. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.